Miliarder tampan melihat wanita mengemis saat hujan bersama bayinya. Alasannya bikin haru dan nangis. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan selalu membawa ketenangan bagi sebagian orang, tetapi bagi Gavin, hujan adalah pengingat. Pengingat akan masa kecilnya yang dingin, senyap, dan penuh kesendirian. Di balik gedung-gedung tinggi kota metropolitan, di lantai paling atas sebuah menara kaca, Gavin berdiri sendirian menghadap jendela besar apartemennya. Usianya baru menginjak 32 tahun, namun sorot matanya jauh lebih tua dari itu, penuh perhitungan, kehampaan, dan sepi yang tak pernah benar-benar pergi. Ia adalah CEO muda yang paling diperhitungkan di kota itu. Perusahaan teknologi miliknya berkembang begitu cepat, hingga namanya masuk dalam daftar miliarder termuda di Asia Tenggara. Orang-orang memujanya, mengaguminya, menyanjung prestasinya. Namun mereka tidak tahu bahwa Gavin hidup seperti bayangan, bergerak dari satu ruangan dingin ke ruangan dingin lainnya, tanpa sentuhan hangat manusia, tanpa keluarga yang menunggu pulang, tanpa siapapun yang rela bertanya, "Sudah makan?" atau "Bagaimana harimu?" Kesibukan adalah tameng, rutinitas adalah pelarian. Sejak kecil, ia tidak pernah mengenal kata rumah. Ayahnya selalu berada di luar negeri, mengurus bisnis tanpa akhir. Ibunya tenggelam dalam pesta dan dunia sosialita yang melelahkan. Ketika ia masih berusia 7 tahun, ia pernah berdiri di depan pintu kamar ibunya, berharap ibunya akan memeluknya karena ia mendapat nilai sempurna di sekolah. Namun pintu kamar itu tidak pernah dibuka. Yang membukakan justru babysitter barunya, yang bahkan tak hafal nama lengkapnya. Tahun demi tahun berlalu, dan tidak ada satupun yang berubah. Ia tumbuh tanpa harapan dari siapapun, dan tanpa keberadaan siapapun yang bisa ia harapkan. Kehampaan itu membuatnya mengembangkan dinding tinggi di sekeliling hatinya. Orang-orang mengira ia dingin karena angkuh, padahal ia hanya tidak pernah tahu bagaimana caranya menerima kasih sayang, apalagi memberikannya. Di kantor, ia dikenal sebagai pria yang efisien, tegas, dan tidak pernah tersenyum kecuali saat sangat terpaksa. Para karyawan menyebutnya manusia algoritma, karena ia bekerja seperti program komputer, akurat dan tak pernah meleset. Hari itu pun tak jauh berbeda. Pukul sudah lewat jam 10 malam ketika Gavin akhirnya menutup laptopnya di kantor. Meja panjang, kursi ergonomis, lampu putih terang, semuanya tampak steril seperti ruang bedah. Hampir semua karyawan sudah pulang. Hanya ada beberapa satpam dan petugas kebersihan yang menyapanya dengan cepat saat ia melangkah ke lift. Sebenarnya ia bisa pulang lebih cepat. Pekerjaan hari itu sudah selesai sejak sore. Namun pulang untuk apa? Apartemennya sunyi. Tidak ada suara gelak tawa, tidak ada bebunyian dapur, tidak ada langkah kaki menyambut, tidak ada aroma masakan hangat. Hanya kesepian yang menunggunya, dan ia tidak suka berhadapan langsung dengan kesepian. Mobil mewahnya diam-diam melaju menembus jalanan kota. Pengemudi pribadi duduk tegak dengan sikap profesional. Gavin menatap keluar jendela. Hujan turun semakin deras, memantulkan cahaya lampu jalan dan menjadikannya seperti ribuan serpihan kaca berkilauan. Rintik-rintik hujan mengetuk kaca mobil, menimbulkan suara ritmis yang anehnya membuat dadanya terasa lebih kosong dari biasanya. "Pak Gavin, apakah kita langsung ke apartemen?" tanya supir itu hati-hati. "Ya," jawabnya singkat. Ia tidak pernah berbasa-basi. Supir itu sudah bekerja bersamanya hampir 2 tahun. Namun hubungan mereka tetap terasa seperti hubungan profesional yang kaku. Setibanya di lobi apartemen, Gavin turun tanpa menunggu payung. Pagar kaca otomatis terbuka, dan dinginnya angin malam menyambut kulitnya. Kemejanya sedikit basah, tapi ia tidak peduli. Ia bahkan tidak merasa dingin. Atau mungkin ia memang sudah terbiasa hidup dalam suhu hati yang beku. Ia masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai paling atas, lalu memejamkan mata sejenak. Nafasnya pelan, ritmis, seakan ia hidup di dunia yang tidak membutuhkan siapapun. Begitu pintu lift terbuka, lorong sunyi menyambut. Karpet mahal meredam langkah kakinya, seolah dunia ikut bersekongkol menutupi keberadaannya. Ia membuka pintu apartemen dengan sidik jari, lalu masuk ke dalam ruangan luas yang terlalu sepi.
Lampu-lampu mewah menyala otomatis. Sofa panjang di ruang tamu tampak tak tersentuh. Dapur bersih tanpa jejak aktivitas. Balkon kaca memantulkan gemericik hujan dari luar. Gavin melepas jasnya, menggantungnya rapi, kemudian mendekati jendela besar di ruang tengah. Kota di bawahnya terlihat seperti lautan cahaya. Namun tak ada satupun cahaya itu mampu menembus kesepian yang membalut hidupnya. Ia menghela napas panjang. Semua ini, rasanya tidak berarti, gumamnya pelan, meski suara itu tenggelam di antara rintik hujan. Uang, kekuasaan, popularitas, semua itu tidak mampu mengisi kekosongan yang sejak kecil bersarang di dadanya. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir ia merasa seperti ini. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan jam, hidupnya akan berubah, bukan oleh kesepakatan bisnis besar, bukan oleh merger perusahaan, bukan oleh investasi, melainkan oleh sebuah kejadian kecil di pinggir jalan. Sebuah pertemuan sederhana, dengan seorang wanita yang basah kuyup oleh hujan, menggendong bayinya yang menangis kelaparan. Gavin belum melihatnya, belum menyadarinya. Namun takdir sudah bergerak. Hujan malam itu bukan sekadar hujan. Itu adalah permulaan dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sesuatu yang akan membuka hatinya. Sesuatu yang akan mengguncang dunianya. Sesuatu yang akan memberi makna pada kehidupannya yang hampa. Dan semuanya akan dimulai pada malam saat hujan masih deras dan kesepian masih membelenggu. Hujan masih turun deras malam itu, membasahi jalanan kota hingga terlihat seperti kaca berkilau. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning lembut, namun dinginnya udara menusuk hingga terasa ke tulang. Gavin baru saja memarkir mobilnya di area basement apartemen, tetapi entah mengapa langkahnya terhenti sebelum masuk lift. Ada sesuatu dalam hati yang membuatnya ingin melihat keadaan di luar, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya, sebuah dorongan halus seperti intuisi. Ia kembali naik ke lantai dasar, berjalan menuju lobi depan. Satpam yang sedang berjaga mengangguk hormat, namun Gavin tidak berhenti. Ia berdiri di depan pintu kaca besar yang memperlihatkan jalanan sepi, basah, dan dingin. Biasanya ia tidak peduli pada dunia di luar sana, tetapi malam itu, pandangannya tertarik pada sesuatu. Di sisi trotoar, tidak jauh dari lampu jalan, Gavin melihat sebuah siluet kecil. Awalnya ia mengira hanya bayangan tiang atau ranting pohon, tapi ketika sebuah kilat menyambar langit, ia melihatnya dengan jelas. Seorang wanita muda duduk berjongkok sambil memeluk bayi kecil dalam pelukannya. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan ia menggigil hebat. Wanita itu mencoba melindungi bayinya dengan selendang tipis yang sudah tidak mampu menangkal hujan. Setiap embusan angin membuat tubuhnya terhuyung. Bayi itu menangis, namun suaranya lemah seperti hampir kehabisan tenaga. Gavin memandang pemandangan itu cukup lama. Dadanya terasa sesak, perasaan yang sudah bertahun-tahun ia lupakan. Ia menyentuh dadanya pelan. Apa ini? Kasihan? Empati? Atau hanya karena ia melihat seorang bayi menangis? Ia sendiri tidak yakin. Namun satu hal jelas, ia tidak sanggup memalingkan wajah. Hujan masih menghantam wanita itu tanpa belas kasihan. Sesekali ia mencoba menundukkan kepala lebih rendah, seolah berusaha membuat tubuhnya menjadi perisai bagi bayinya. Tidak ada payung, tidak ada mantel, tidak ada siapapun yang peduli padanya. Kenapa dia di luar jam segini? Gumam Gavin lirih, nyaris tidak terdengar. Biasanya ia bukan tipe pria yang suka mencampuri urusan orang lain. Ia bahkan tidak pernah berhenti ketika melihat pengemis di jalan. Dunia telah mengajarinya bahwa semua orang hidup untuk dirinya sendiri. Namun malam ini, pikirannya tidak bisa kembali tenang. Tanpa sadar ia menoleh ke satpam di belakangnya. Sejak kapan wanita itu di sana? Satpam itu memandang sekilas keluar, lalu kembali pada Gavin. Sepertinya sejak 1 jam lalu. Pak, saya sempat menyuruhnya pergi karena takut mengganggu penghuni, tapi dia hanya menangis dan bilang tidak punya tempat tinggal. Saya kira dia sudah pergi. Gavin menatap kembali keluar. Kali ini lebih lama. Wanita itu tampak memeluk bayinya erat, seakan takut kehilangan satu-satunya hal berharga yang ia punya. Hujan pada akhirnya memaksa tubuhnya menyerah. Ia terbatu keras sambil berusaha menutupi wajah anaknya dari angin yang makin dingin. Bayinya terus merengek lemah. Gavin menghela napas panjang.
Ada suara dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia harus kembali ke apartemen, tidur, melanjutkan rutinitas seperti biasa. Tapi ada suara lain, suara yang lebih pelan namun jauh lebih kuat, yang berkata, "Jika kau pergi sekarang, bayi itu mungkin tidak akan bertahan malam ini." Dan suara itu tidak bisa ia abaikan. Gavin mengambil payung dari rak lobi, membuka pintu kaca otomatis, lalu berjalan keluar ke tengah hujan deras. Angin dingin langsung menyapu tubuhnya, membasahi rambut serta ujung mantel mahal yang ia kenakan. Namun ia tidak peduli. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan karena hujan, tetapi karena hatinya sedang berperang dengan kenyataan bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Peduli pada seseorang yang tidak dikenalnya sama sekali. Ketika ia mendekat, wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, sembab, dan penuh keputusasaan. Begitu melihat sosok Gavin berdiri di hadapannya dengan payung terbuka, ia tampak kaget sekaligus takut. Gavin berdiri mematung selama beberapa detik, tidak tahu bagaimana harus memulai. Kata-kata terasa asing di lidahnya. Namun suara tangisan bayi membuatnya bergerak. "Berdirilah," katanya pelan tetapi tegas. Wanita itu menggeleng lemah sambil memeluk bayinya lebih erat. Saya tidak mengemis, Tuan, saya hanya mencari tempat berteduh sebentar." Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. "Aku tahu," jawab Gavin. "Bangun. Bayimu kedinginan." Wanita itu menunduk. "Saya tidak ingin merepotkan siapapun." "Hujan tidak peduli siapa yang direpotkan," tukas Gavin sederhana. "Tapi aku peduli bayimu tidak mati malam ini." Wanita itu membeku. Air matanya jatuh bercampur dengan hujan yang terus membasahi wajahnya. Dengan perlahan, Gavin meraih lengannya dan membantu wanita itu berdiri. Tubuhnya sangat ringan karena lemah. Gavin juga melihat betapa kecilnya bayi itu, terbungkus kain tipis yang sudah basah. Gavin mengalahkan keraguan terakhirnya. "Masuklah ke lobi." Wanita itu mengangguk pelan, mengikuti Gavin sambil menyeret langkah yang gemetar. Begitu tiba di area kering, tubuhnya langsung limbung dan hampir jatuh. Namun Gavin dengan sigap menahan bahunya. Satpam itu terlihat bingung, tidak menyangka apa yang dilihatnya. Gavin menatap wanita itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Siapa namamu?" Wanita itu menelan ludah sebelum menjawab dengan suara kecil dan serak. "Naras." Gavin menatapnya beberapa detik. Nama itu terasa asing namun menyentuh telinganya secara halus. Ia kemudian menunduk pada bayi kecil di pelukan Naras, wajah mungil, kulit pucat, kelopak mata berkedut lemah. Ada sesuatu pada bayi itu yang membuat Gavin tidak bisa melihat ke arah lain. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang hangat dan menyakitkan. Semacam empati yang terlambat ia miliki. Gavin menghela napas panjang. "Mari ke apartemenku," katanya akhirnya. "Bayimu butuh tempat hangat. Setelah itu kau boleh jelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Naras membeku, terkejut sekaligus takut. "Tuan, saya tidak punya apapun. Saya tidak bisa membayar apapun." "Aku tidak butuh uang," potong Gavin cepat. "Aku hanya tidak ingin mendengar berita buruk besok pagi." Naras menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Terima kasih, Tuan." Namun Gavin tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, menutupi hatinya yang bergetar halus akibat perasaan yang ia sendiri belum mengerti. Satu hal pasti, malam itu, hidup Gavin berubah untuk selamanya, tanpa ia sadari. Hujan masih turun deras ketika Gavin akhirnya memutuskan berjalan mendekat. Mobilnya tetap menyala dengan lampu utama yang menembus kegelapan, tapi dirinya melangkah perlahan seperti seseorang yang takut jawaban dari apa yang akan ia lihat. Suara hujan menghantam aspal bergema di telinganya, namun di sela suara itu, ada sesuatu. Sebuah tangis lirih. Sangat lirih sampai Gavin harus memusatkan seluruh perhatiannya. Bukan tangis wanita dewasa. Itu suara bayi. Dengan suara yang parau dan lemah, seperti sudah terlalu lama menangis tanpa tenaga tersisa. Gavin tertegun. Langkahnya berhenti. Telinganya tidak pernah salah mengenali suara yang menusuk itu. Setiap anak kecil yang menangis selalu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Ketika ia kecil dan menangis berjam-jam di kamar yang tidak pernah dibuka siapapun.
Tangis yang tidak pernah direspons, tidak pernah ditenangkan. Tangis yang akhirnya membuatnya mengerti bahwa ia tumbuh tanpa pelukan. Suara bayi itu membuat dadanya terasa nyeri untuk alasan yang tidak ia mengerti. Ia mempercepat langkah. Lampu jalan yang temaram menyoroti sosok kurus yang duduk di lantai depan minimarket. Sebuah payung biru kecil terbalik di sampingnya, sudah tidak berguna karena patah diterpa angin. Di bawah lampu itu, seorang wanita terlihat menggigil hebat. Pakaian lusuhnya menempel di tubuhnya yang kurus akibat hujan. Rambut panjangnya basah dan menutupi sebagian wajah. Di pelukannya, seorang bayi kecil berselimut tipis. Selimut itu sudah basah, sehingga tidak lagi memberikan kehangatan apapun. Wanita itu memeluk bayinya erat seakan satu-satunya hal di dunia yang masih bisa ia lindungi. Gavin terpaku. Bukan karena penampilan lusuh itu. Bukan karena wanita itu mengemis, tapi karena wajahnya terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya namun tetap bertahan hanya demi satu hal, anak di pelukannya. Ia terlihat kelelahan, tapi tatapannya pada bayi itu memancarkan cinta yang begitu dalam hingga Gavin yang tidak pernah merasakan kasih sayang pun ikut merasakannya. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan ketika menyadari ada bayangan seseorang mendekat. Matanya merah, bukan hanya karena hujan, tetapi jelas karena terlalu lama menangis. Dia mencoba menghapus air matanya, gerakan yang lambat, lemah, dan penuh rasa malu. Maaf, kalau mengganggu, Tuan, ucapnya lirih, suaranya bergetar. Gavin tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap bayi kecil itu, kini tangisnya semakin melemah. Bayi itu tidak menangis lantang seperti bayi normal. Justru tangisnya terdengar seperti erangan kecil, menandakan tubuhnya kelelahan. Sesuatu menghantam perasaan Gavin. Bukan kasihan, tapi rasa panik yang aneh. Bayi itu sakit? Tanyanya pelan. Wanita itu terkejut. Ia memeluk bayinya lebih erat dan menggeleng. Aku tidak tahu, Tuan. Dia demam sejak pagi, tapi aku tidak punya uang untuk periksa ke dokter. Aku sudah mencoba mencari bantuan, tapi suaranya patah di tengah. Gavin menelan ludah. Untuk seseorang yang dipuji banyak orang karena kekayaannya, untuk seseorang yang bisa mengeluarkan uang miliaran hanya dengan satu keputusan rapat, kenyataan bahwa ada yang tidak bisa membawa bayinya ke dokter karena tidak punya uang, membuat dadanya terasa seperti dirobek dari dalam. Wanita itu tampak menunduk lagi, mencoba menyembunyikan wajahnya. Ia tidak meminta apapun, tidak memohon uang, tidak memohon bantuan. Ia hanya duduk, memeluk anaknya, mencoba melindunginya dari dunia yang tampak kejam malam ini. "Kenapa kau di sini?" tanya Gavin. Suaranya datar tapi ada gema emosi halus yang belum pernah ia rasakan. Wanita itu menggigit bibirnya. "Sudah tidak punya tempat tinggal, Tuan." Jawaban itu sederhana, tapi begitu menghancurkan. Gavin menghela napas dalam-dalam, lalu perlahan berlutut agar sejajar dengan wanita itu. Ia melihat wajah bayi itu dari dekat. Pipi kecil memerah karena demam, napasnya cepat, tubuhnya menggigil padahal berselimut. "Berapa umur bayinya?" 6 bulan, namanya Bima, jawab wanita itu, suaranya hampir tidak terdengar. Gavin memandang wanita itu dengan lebih lama. Mata wanita itu menyiratkan rasa lelah yang menumpuk bertahun-tahun, tapi juga kesabaran yang tidak bisa dijelaskan. Mata seorang ibu yang berjuang sendirian. "Namamu?" tanya Gavin lembut, meski wajahnya tetap terlihat dingin. Wanita itu ragu menjawab. "Maya, Tuan." Gavin kembali menatap bayi itu. Dia harus dibawa ke dokter sekarang. Maya terkejut besar. "Tuan, aku tidak meminta itu. Aku tidak bertanya apakah kau meminta," potong Gavin, nada suaranya tegas namun bukan marah. "Aku bilang dia harus dibawa ke dokter." Maya terdiam, menunduk, menangis dalam diam. "Kalau begitu, izinkan aku," tangisnya pecah, mengucapkan terima kasih. Gavin berdiri, melepas mantel tebalnya dan membungkus bayi kecil itu tanpa berkata apa-apa. Maya mencoba menolak, tapi Gavin melirik tajam. "Baju ini lebih berguna untuknya daripada untukku." Hujan masih turun ketika Gavin memayungi mereka berdua dengan payung besarnya, lalu mempersilakan Maya masuk ke mobilnya. Di momen itu, Maya kembali melihat Gavin seperti tak percaya. Dan Gavin,
yang biasanya tidak peduli pada siapapun, tiba-tiba merasakan sesuatu yang asing dalam hatinya. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang membuatnya peduli secara spontan. Bayangan masa kecilnya yang kesepian muncul dalam benak, dan tanpa ia sadari, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Keputusan sederhana, menyelamatkan bayi itu. Namun Gavin tidak tahu, malam itu bukan hanya hidup Maya yang berubah. Hidupnya sendiri juga akan terseret ke dalam kisah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Karena pertemuan itu, bukan kebetulan. Dan alasan Maya mengemis, alasan sebenarnya, akan membuat dunia Gavin terguncang lebih dari apapun yang pernah ia lalui. Hujan turun sejak sore. Rintiknya memantul di kaca mobil Gavin yang berhenti di lampu merah. Namun pikirannya tak berada di jalanan. Pikirannya terus kembali kepada sosok wanita dan bayi yang ia temui 2 malam lalu. Sejak kejadian itu, tidur Gavin tidak pernah benar-benar lelap. Wajah sendu wanita itu selalu muncul kembali. Cara ia memeluk bayinya, cara ia menahan gemetar, cara ia menunduk seperti seseorang yang sudah terlalu sering dihina. Meski Gavin sudah memerintahkan asistennya mencari informasi, hasilnya masih kosong. Tidak ada identitas, tidak ada petunjuk. Seolah wanita itu menghilang di telan bumi. Tapi Gavin justru tidak bisa melupakannya. Ada sesuatu pada tatapan itu yang menusuk jauh lebih dalam dibanding jutaan ucapan manis yang pernah ia terima sepanjang hidupnya. Ketika lampu berubah hijau, Gavin melajukan mobil. Sekilas ia menoleh melalui kaca samping. Jalanan basah, trotoar sepi. Namun entah kenapa hatinya terasa kacau, seperti menunggu sesuatu yang tidak pasti. Di kantor, Gavin mencoba menyibukkan diri. Laporan keuangan, kontrak akuisisi, presentasi internal. Semuanya ia selesaikan dengan cepat. Namun konsentrasinya tak pernah penuh. Ia sedang meninjau proposal kerjasama ketika pintu ruangannya diketuk. "Pak Gavin," suara asistennya, "Naya, masuk. Saya sudah memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Sudah saya cek ulang hingga 3 blok. Wanita itu tidak terlihat lagi setelah 2 menit Anda meninggalkan tempat." Gavin memejamkan mata. 2 menit. Sangat singkat. Tapi cukup untuk menghilang jika seseorang memang ingin bersembunyi. "Tidak ada petunjuk apapun?" tanyanya, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Tidak ada, Pak. Saya minta maaf." Gavin menghela napas tipis. "Baik, terima kasih." Naya mengangguk. Namun sebelum menutup pintu, ia tampak ragu untuk beberapa detik. "Pak, apakah wanita itu penting?" Gavin tidak langsung menjawab. Ia menatap kaca jendela besar di belakangnya, memandang gedung-gedung tinggi yang samar oleh hujan. "Aku hanya..." Ia berhenti. Bahkan ia sendiri tidak tahu kalimat yang benar. "Aku hanya ingin tahu alasannya berada di sana malam itu." Naya mengangguk pelan. Ia paham Gavin bukan tipe pria yang menjelaskan panjang lebar. "Baik, Pak. Bila ada perkembangan, saya langsung laporkan." Ketika pintu tertutup, ruang itu kembali sunyi. Gavin bersandar, memijit pelipis. Ada rasa sesak di dadanya, rasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah ia sedang melihat dirinya yang dulu. Seorang anak kecil yang juga pernah menunggu uluran tangan seseorang, siapapun, tapi tidak pernah mendapatkannya. Mungkin itulah alasan ia begitu terganggu. Karena wanita itu memegang bayi dengan cara yang sama seperti ibunya dulu memegangnya. Sebelum ibunya pergi dan meninggalkannya sendiri bersama ayah yang sibuk dan dingin. Kenangan itu menghantam pelan, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa berat. Sore hari, hujan belum juga berhenti. Gavin memutuskan pulang lebih awal, mencoba meredakan pikirannya yang berantakan. Namun sesampainya di jalan lokasi kejadian, mobilnya kembali melambat tanpa ia sadari. Refleks. Tanpa rencana. Ia memandang trotoar itu. Tempat kosong. Sama seperti kemarin. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di tikungan gang kecil, sebuah kain selimut bayi tergeletak, sebagian basah oleh hujan. Gavin turun dari mobil, berjalan pelan mendekatinya. Selimut itu berwarna biru pudar, motifnya sederhana, tapi ia ingat persis. Itu selimut yang digunakan wanita tersebut untuk membungkus bayinya. Tangannya gemetar ketika mengangkatnya. Kenapa selimut ini ada di sini? Apakah mereka di sini lagi? Atau sesuatu terjadi?
Pertanyaan-pertanyaan itu membuat dadanya terasa dingin. Saat Gavin hendak melangkah lebih dalam ke gang, seseorang menyentuh bahunya dari belakang. "Pak, jangan masuk ke sana sendirian." Gavin menoleh. Itu seorang satpam yang berjaga di gedung ruko dekat situ. "Ada apa?" tanya Gavin cepat. Satpam itu menelan ludah, tampak ragu. "Gang itu tidak aman akhir-akhir ini. Banyak orang luar yang singgah sebentar, lalu pergi entah kemana. 2 malam lalu pun ada wanita membawa bayi. Saya ingin menolongnya, tapi ia menunduk. Saya hanya bisa melihat dari jauh." Gavin menegang. "Anda lihat kemana dia pergi?" "Tidak jelas, Pak. Hujan deras, gelap pula." Dia seperti ketakutan. "Ketakutan." Kata itu berputar di kepala Gavin. Ada sesuatu dalam suara satpam itu yang membuat Gavin yakin, wanita itu bukan sekadar pengemis biasa. Ia sedang melarikan diri dari sesuatu. Atau seseorang. Gavin meremas selimut kecil itu, seolah sedang memegang sesuatu yang sangat rapuh. "Jika Anda melihat mereka lagi," Gavin menatap lurus pada satpam itu, matanya tajam namun penuh harap. "Laporkan kepada saya. Segera." Satpam itu mengangguk cepat. "Iya, Pak. Tentu." Gavin kembali ke mobil, tapi selama perjalanan pulang, hujan terasa jauh lebih dingin. Dan malam itu, selimut kecil itu terus berada di tangannya, seperti sebuah pesan atau permohonan bantuan dari seseorang yang tidak punya tempat pulang. Di apartemennya, Gavin berdiri lama di dekat jendela besar yang menghadap kota. Hujan masih jatuh, memantulkan lampu-lampu kota yang berkilauan. Ia menggenggam selimut itu, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gavin merasa perlu menolong seseorang bukan karena kewajiban, bukan karena bisnis, bukan karena nama baik, melainkan karena hatinya sendiri. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Di suatu tempat di luar sana, wanita itu masih berjuang dalam dingin dan gelap. Dan tanpa Gavin sadari, langkah mereka sudah mulai terhubung. Malam itu Gavin berjanji dalam hati, meski ia belum mengatakannya secara verbal. "Aku akan menemukanmu. Dan aku tidak akan membiarkan kau menangis lagi." Pagi itu, hujan masih menyisakan jejaknya di jalanan. Genangan dibiarkan mengilap oleh sinar matahari yang baru terbit. Gavin duduk di ruang kerjanya yang luas, tetapi pikirannya tidak berada di sana. Sejak malam ketika ia melihat wanita menggendong bayi di bawah hujan, bayangan itu terus berputar di kepalanya. Seakan-akan sosok itu menempel di benaknya, menolak pergi. Di luar, karyawan berlalu lalang, namun Gavin tidak memperhatikan satupun. Ia hanya menatap kosong meja kerjanya. Biasanya ia akan tenggelam dalam berkas atau rapat, tetapi pagi ini ia tak bisa berpura-pura fokus. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Sesuatu yang jarang ia rasakan. Kesedihan. Gavin mencoba bekerja seperti biasa. Ia membuka laptop, memeriksa laporan keuangan, menghadiri rapat online, tetapi setiap beberapa menit, wajah pucat wanita itu muncul di kepalanya. Terutama tatapan mata yang memohon, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi yang digendong erat. "Kenapa aku memikirkannya?" gumamnya lirih sambil bersandar ke kursi. Dia, seorang CEO yang tak pernah mau terlibat urusan pribadi orang lain, kini memikirkan seorang pengemis asing. Hal yang tak masuk akal. Gavin tahu itu, tetapi hatinya tetap bergerak, seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak ia pahami. Saat siang tiba, ia mengambil jeda dan berdiri di depan jendela tinggi kantornya. Dari sana, ia bisa melihat jalanan kota, penuh aktivitas dan suara. Mobil berbaris, orang-orang bergegas, kehidupan terus berjalan tanpa jeda. Gavin memandangi semuanya seolah dunia itu bukan miliknya. Seolah ia adalah orang asing yang terjebak dalam kotak kaca. Hatinya terasa kosong. Tidak ada tawa, tidak ada keluarga. Bahkan ucapan selamat pagi dari seseorang di rumah tidak pernah ada. Ia tumbuh menjadi anak yang harus mendewasa lebih cepat. Ayah sibuk membangun bisnis, ibu sibuk dengan dunia sosialitasnya. Gavin kecil dibiarkan menjalani hari tanpa pelukan, tanpa kehangatan, tanpa perhatian. Rumah mewahnya dingin, sama dinginnya dengan sikap orang tuanya. Mungkin, itu sebabnya pemandangan semalam begitu membekas. Wanita itu tidak memperhatikan dirinya. Tidak menunduk,
tidak memojokkan diri. Yang ia lindungi hanyalah bayinya. Ia rela berlutut di tengah hujan, rela dipandang rendah oleh pejalan kaki, hanya untuk memberikan sesuatu bagi anaknya. Itu bukan sekadar doa seorang ibu, itu pengorbanan. Dan entah kenapa, Gavin merasa dada kirinya terasa sesak saat mengingatnya. Sore hari, Gavin memutuskan keluar lebih cepat dari biasanya. Para karyawan terkejut, karena ia jarang pulang sebelum malam. Namun tidak ada yang berani bertanya. Mereka hanya menunduk hormat saat ia berjalan melewati lobi. Setelah keluar gedung, Gavin berdiri sebentar di tepi trotoar. Mobilnya sudah menunggu, namun ia belum masuk. Matanya melihat ke arah tempat semalam ia melihat wanita itu. Hanya sebidang jalan basah, tidak ada siapa-siapa. Sopirnya mendekat dan membuka pintu. "Pak Gavin, kita langsung pulang." Gavin mengangguk kecil, tapi langkahnya tetap tak bergerak. Ia ingin memastikan sesuatu, atau mungkin ia ingin melihat seseorang. "Pak?" Gavin tersentak dari lamunannya, lalu masuk ke dalam mobil. Pulang. Namun sepanjang perjalanan, ia menatap jendela, memandangi setiap sudut kota. Seolah berharap menemukan sosok itu. Sesampainya di apartemen, desahan lelah keluar dari mulutnya. Ia membuka dasi, menaruh jas, lalu menatap ruangan luas yang sepi. Tidak ada suara, tidak ada napas orang lain, hanya hening. Keheningan yang telah menjadi temannya sejak kecil, namun malam ini terasa jauh lebih menekan. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, namun tidak punya selera makan. Hingga akhirnya, ia berdiri di balkon apartemennya, memandangi langit yang mulai gelap. "Kenapa aku peduli?" bisiknya pelan. Tapi ia tahu jawabannya. Karena ia melihat luka. Luka yang tak jauh berbeda dari luka miliknya, meski penyebabnya berbeda. Wanita itu terlihat rapuh, namun tetap kuat demi bayinya, dan Gavin tahu betul bagaimana rasanya terus bertahan meski dunia seolah tidak peduli. Itu sebabnya ia tidak bisa melupakan kejadian semalam. Gavin menarik napas panjang dan memejamkan mata. Ia merasa ingin menolong. Sesuatu yang biasanya tidak ia lakukan. Ia tidak pernah melibatkan diri dalam kehidupan orang lain, terlebih orang asing. Ia bahkan sering menghindarinya. Tapi kali ini berbeda. Ada dorongan halus, sebuah insting manusiawi yang selama ini ia sembunyikan jauh ke dalam hati. "Kalau besok aku melihat mereka lagi," gumam Gavin, membuka mata perlahan, "aku tidak akan diam." Pertama kalinya, ia membuat keputusan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Tidak berhubungan dengan keuangan atau kekuasaan. Ini, keputusan hatinya. Saat ia hendak masuk ke dalam, angin malam berhembus, membawa aroma hujan yang tersisa. Dan entah kenapa, Gavin merasa keputusan sederhana itu akan mengubah lebih dari sekadar satu malam. Mungkin, akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Hujan turun lebih deras daripada sore tadi. Suaranya memantul di kaca jendela apartemen Gavin, menciptakan irama yang seharusnya menenangkan, tetapi malam itu tidak ada ketenangan. Di ruang tamu yang hangat, Gavin berdiri mematung sambil memandangi wanita muda yang kini duduk gelisah di sofa. Wanita itu masih menggenggam bayinya erat-erat, seolah dunia bisa merenggutnya kapan saja. Rambutnya basah, mantel tipisnya menempel ke tubuh, dan matanya sembab seolah baru selesai menangis berjam-jam. Gavin menelan ludah. Ia sebenarnya ingin bicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dunia bisnis, angka, dan strategi adalah wilayah nyamannya, bukan menghadapi manusia yang terluka. Akhirnya, ia duduk perlahan di kursi seberang, menjaga jarak agar wanita itu tidak merasa terancam. "Namamu siapa?" Gavin membuka pembicaraan dengan suara pelan. Wanita itu terdiam beberapa detik, lalu menjawab lirih, "Nara." "Dan, bayi itu?" Gavin menatap lembut, berbeda dengan tatapan dinginnya di dunia luar. Nara mencoba tersenyum, tetapi gagal. "Namanya Mika." Bayi itu mengerang kecil, tampak lapar dan lelah. Nara segera mengusap punggung kecilnya, memeluknya semakin erat. Gavin memperhatikan itu dengan rasa tidak nyaman yang samar. Baru malam ini ia melihat kasih sayang yang begitu hangat, rawan, dan tulus. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dalam hidupnya. "Aku sudah siapkan handuk dan pakaian kering," ujar Gavin.
Kamu bisa mandi dulu kalau mau. Nara menggeleng cepat, jelas takut. Tidak, saya tidak bisa meninggalkan Mika. Gavin menyandarkan tubuhnya. Bisa aku bantu? Aku tidak akan menyentuh bayimu kalau kamu tidak nyaman. Nara menatapnya lama, mengamati wajah Gavin yang jauh dari kesan predator atau orang yang ingin mengambil keuntungan. Matanya jernih, meski lelah. Tidak apa-apa, bisik Nara akhirnya. Saya percaya. Itu adalah kalimat yang membuat jantung Gavin berdetak aneh. Karena tidak ada yang pernah mengatakan, aku percaya padamu, seumur hidupnya. Nara masuk ke kamar mandi. Ketika Nara pergi, Gavin duduk kikuk sambil menatap Mika. Bayi itu menatap balik dengan mata bulat polos, tanpa ekspresi takut. Hai, Gavin bergumam canggung. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mika menjawab dengan gumaman kecil. Gavin meraih selimut, membungkus Mika perlahan. Tindakannya kaku, tetapi hati-hati. Kamu pasti lapar, ya? Bayi itu menguik. Gavin berdiri, berjalan mondar-mandir. Ia memencet bel layanan apartemen dan memesan susu formula bayi serta botol steril. Selama beberapa menit menunggu, ia terus melihat Mika. Aku tidak pernah menggendong bayi, gumam Gavin. Tapi, aku akan mencoba. Saat ia mengangkat Mika, bayi itu menggapai ke meja Gavin dengan tangan mungilnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Gavin merasakan sesuatu yang menusuk dadanya. Hangat, asing, membuatnya ingin melindungi makhluk kecil itu. Nara keluar dan melihat pemandangan tak terduga. Pintu kamar mandi terbuka perlahan. Nara yang kini memakai baju pinjaman melihat Gavin sedang menggendong Mika sambil berjalan pelan. Ia terpaku. Maaf, Gavin spontan memutar badan. Aku hanya mencoba menenangkannya. Wajah Nara melembut, berbeda dari sebelumnya yang waspada. Tidak apa-apa, katanya. Terima kasih, sudah begitu perhatian. Gavin membuka mulut, tapi sebelum ia bicara, Mika menangis keras. Aku belikan susu formula, kata Gavin cepat. Sebentar lagi diantar. Tidak perlu, saya bisa. Tapi suara bel pintu memotong kalimatnya. Gavin mengambil kantong belanjaan, menyerahkannya pada Nara. Aku tidak tahu merek apa yang cocok. Jadi kupesan 3 jenis. Nara terdiam. Matanya memerah. Gavin, ini terlalu banyak. Tidak apa-apa, jawab Gavin singkat. Kamu butuh. Nara menunduk. Terima kasih. Percakapan panjang di ruang tamu. Setelah Mika tertidur di gendongan Nara, keduanya duduk di sofa. Gavin membuka percakapan. Kenapa kamu berada di jalanan? Nara menggigit bibir. Itu cerita panjang. Aku tidak terburu-buru, Gavin menjawab serius. Nara menatap Mika sebentar sebelum menceritakan semuanya. Aku dulu bekerja sebagai pramuniaga toko pakaian. Hidupku sederhana, tapi cukup. Lalu aku bertemu seseorang, ayah Mika. Gavin mendengarkan tanpa menyela. Kami menikah karena aku hamil. Tapi setelah Mika lahir, semuanya berubah. Dia kasar, sering memaki. Sampai akhirnya dia pergi begitu saja. Gavin merasakan amarah yang tidak biasa. Dia tinggalkan kamu dan anakmu. Nara mengangguk perlahan. Aku mencoba bekerja lagi, tapi Mika sering sakit. Toko memecatku karena aku terlalu sering izin. Ia menghapus air mata. Tabunganku habis untuk obat Mika. Aku tidak punya siapa-siapa di kota ini. Gavin meremas tangan di pahanya. Semua yang dikatakan wanita itu menampar perasaan lamanya, kesepian, ketidakadilan, dan rasa ditinggalkan. Nara, Gavin berkata lembut, kamu tidak salah. Kamu hanya berada di situasi sulit. Nara menggeleng. Tidak. Aku gagal jadi ibu. Aku sampai harus mengemis di hujan tadi. Nara, Gavin menatap matanya. Bertahan hidup bukan aib. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Lalu Nara berkata lirih, kenapa kamu mau menolong orang asing seperti aku? Pertanyaan itu membuat Gavin termenung. Aku tidak tahu, ia akhirnya menjawab jujur. Tapi, mungkin karena aku tahu rasanya sendirian tidak punya siapa-siapa.
Mata Nara melebar. Kamu, juga? Gavin tertawa kecil, pahit. Aku punya banyak uang, tapi tidak ada yang benar-benar peduli denganku. Hidupku, kosong. Nara menatapnya, untuk pertama kalinya melihat Gavin bukan sebagai miliarder yang menolongnya, melainkan sebagai manusia yang juga terluka. Terima kasih, Gavin, katanya pelan. Kamu sudah menyelamatkan aku dan Mika. Gavin menggeleng. Kamu yang kuat. Aku hanya kebetulan lewat. Tapi kamu berhenti, dan itu tidak semua orang lakukan. Malam berakhir dengan keputusan baru. Ketika malam semakin larut, Gavin berdiri dan berkata, kamu dan Mika bisa tinggal di sini malam ini. Besok kita cari solusi bersama. Nara terkejut. Tidak usah. Kamu sudah terlalu banyak membantu. Tidak, Nara. Gavin berbicara tegas untuk pertama kalinya. Kamu aman di sini, dan aku ingin membantu. Nara terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. Terima kasih, Gavin. Bagi Gavin, kalimat itu terasa seperti sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari dunia yang dingin. Rasa dihargai. Mika menggeliat kecil di pelukan Nara, dan Gavin tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi miliarder, rumahnya terasa tidak terlalu sepi. Dan ia belum tahu bahwa malam ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka bertiga. Hujan turun rintik-rintik sore itu, membasahi kaca besar ruang kerja Gavin di lantai 38. Ia mencoba fokus pada laptopnya, tetapi pikirannya terus kembali pada sosok wanita yang kini tinggal di rumahnya, Lina, dan bayi mungil bernama Alia. Sudah beberapa hari mereka menetap di penthouse Gavin, namun setiap hari justru menghadirkan pertanyaan baru yang semakin menusuk batin Gavin. Lina selalu tampak kuat di luar, selalu tersenyum untuk Alia, tetapi Gavin bisa merasakan ada dinding tinggi di balik pandangannya. Ada luka yang bahkan tidak berani disentuh oleh kata-kata. Sore itu, Gavin pulang lebih cepat dari biasanya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Saat memasuki ruang keluarga, ia melihat Lina duduk di karpet sambil memeluk Alia yang tertidur di dada. Lampu hangat membuat wajah Lina tampak lembut, tapi ada sembab di sekitar matanya yang tidak bisa disembunyikan. Gavin berhenti beberapa langkah. Kau menangis lagi? Suaranya lembut namun tegas. Lina kaget sedikit. Maaf, saya tidak berniat membuat suasana rumah menjadi. Lina, Gavin memotong dengan pelan, aku tidak pernah keberatan dengan keberadaanmu. Aku hanya ingin tahu apa yang membuatmu menangis. Lina menunduk, tangan mengusap punggung Alia kecil. Saya tidak pantas merepotkan Anda, Tuan Gavin. Gavin menghela napas panjang dan duduk di sofa tepat di hadapan Lina. Berapa kali kukatakan, panggil aku Gavin saja. Aku tidak terbiasa, jawab Lina kecil, hampir berbisik. Gavin menampilkan senyum kecil, salah satu yang sangat jarang muncul pada wajahnya. Cobalah terbiasa. Keheningan sejenak menyelimuti mereka. Suara hujan terdengar samar dari balik kaca besar. Lina akhirnya berkata pelan, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan saya. Atau, seharusnya begitu. Suaranya pecah di akhir kalimat. Gavin terdiam. Lina mengusap air mata yang mulai turun lagi. Aku tidak percaya aku masih bisa menangis karena seseorang yang meninggalkan kami dalam keadaan seperti itu. Gavin mencondongkan tubuh, nada suaranya berubah lebih dalam. Apa kau siap bercerita? Lina menggigit bibir. Ia tampak ragu, namun akhirnya mengangguk kecil. Saya menikah dengan laki-laki yang saya kira akan melindungi saya. Tapi saat perusahaan keluarganya bangkrut, dia berubah, dia menyalahkan saya untuk semuanya. Gavin mengepalkan tangan perlahan. Ketika saya hamil 6 bulan, dia mulai jarang pulang. Lanjut Lina. Dia bilang saya membawa sial. Dan setelah Alia lahir, dia pergi. Meninggalkan saya di rumah ibunya, yang membenci saya dan memanggil Alia, beban. Gavin menegakkan tubuh, wajahnya mengeras. Mereka memperlakukanmu seperti itu? Lina tertawa pahit. Saya tidak punya pilihan. Saya mengemis bukan karena saya tidak mau bekerja, tapi karena saya tidak punya waktu. Alia sakit setiap malam, dan saya harus memilih antara bekerja atau menjaga anak saya tetap hidup.
Gavin menatapnya lama. Sesuatu di dada pria itu seperti retak. Atau mungkin baru pertama kali hidup. Aku tidak tahu harus berkata apa, ujar Gavin jujur. Lina tersenyum lemah. Anda tidak perlu mengatakan apapun. Saya hanya kadang ingin seseorang mendengarkan, bukan menghakimi. Lina, Gavin menatapnya dalam, apa kau tahu betapa kuat dirimu? Lina tertawa getir. Saya merasa justru seperti orang paling lemah di dunia. Kau salah, Gavin berkata tegas. Orang lemah tidak mampu melindungi bayi di tengah hujan, tidak mampu terus berjalan saat hidup menghancurkan semuanya. Kau kuat, sangat kuat. Untuk pertama kalinya, Lina menatap Gavin tanpa rasa takut. Hanya ketulusan yang perlahan membuka hatinya. Aku ingin membantu, Lina, bukan karena kasihan, tapi karena... Gavin terdiam, mencari kata. Karena aku ingin kau dan Alia aman. Lina menunduk cepat, wajah memerah. Terima kasih, Gavin. Tiba-tiba Alia terbatuk kecil, membuat Lina panik. Alia, sayang, apa kau kedinginan? Ia menggendong bayi itu lebih erat. Gavin berdiri. Biar kuambilkan selimut. Tidak perlu, saya bisa. Tolong. Lina, Gavin menatapnya lembut, izinkan aku melakukan sesuatu, meskipun itu hal kecil. Lina tidak lagi menolak. Ketika Gavin kembali membawa selimut, ia berhenti sejenak melihat pemandangan itu. Lina memeluk Alia dengan seluruh cinta yang dimiliki seorang ibu, meski dunia begitu kejam padanya. Gavin mendekat, meletakkan selimut dengan hati-hati di atas tubuh kecil Alia. Gavin, panggil Lina, suaranya pelan. HM. Kau tidak pernah merasa kesepian di rumah sebesar ini? Pertanyaan itu seperti menampar sisi Gavin yang selalu ia sembunyikan. Aku kesepian setiap hari, Lina, jawabnya jujur. Tapi melihat kalian di sini, rasanya rumah ini tidak sesunyi biasanya. Lina terdiam, merasakan getaran kejujuran yang sama seperti dirinya. Hujan semakin deras di luar, tapi suasana di dalam ruangan menjadi lebih hangat. Seperti ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara dua orang dengan luka yang berbeda. Namun Gavin tahu satu hal. Luka lama mulai terbuka, dan mungkin, dari sanalah harapan baru akan lahir. Hujan turun tipis sejak pagi, membuat udara kota terasa lebih teduh namun juga membawa suasana sendu. Gavin duduk di ruang tamu penthouse-nya, menatap sebuah selimut bayi kecil yang baru ia beli semalam. Warnanya biru lembut, sangat halus, dan Gavin membelinya tanpa sempat bertanya pada Aira apakah warna itu disukai bayinya. Ia hanya ingin melakukan sesuatu, apa saja, untuk membuat hidup wanita itu sedikit lebih baik. Namun hingga siang, Aira belum juga keluar dari kamar tamu tempat ia menginap bersama putranya. Gavin mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Aira sedang istirahat. Tetapi kegelisahan yang muncul sejak semalam tak kunjung hilang. Ia mengetuk pintu perlahan. Aira, sudah bangun? Tidak ada jawaban. Gavin mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Aira, kalau kamu butuh sesuatu, aku bisa bantu. Masih sunyi. Ketika ia hampir memutuskan untuk pergi, suara kecil terdengar dari dalam, lirih dan hampir tak terdengar. Masuk saja. Gavin mendorong pintu perlahan. Aira duduk di tepi ranjang, memeluk bayinya erat, mata sembab, wajahnya pucat. Rambutnya berantakan seolah ia tidak tidur semalaman. Ia berusaha tersenyum, tetapi senyum itu goyah dan hancur pada detik berikutnya. Aira, kamu kenapa? Gavin bertanya lembut. Aira membuka mulutnya, namun suaranya terhenti di tenggorokan. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Bayinya menggeliat kecil dalam pelukannya, seolah merasakan kegelisahan ibunya. Gavin melangkah mendekat, menjaga jarak agar Aira tidak merasa terpojok. Kamu aman di sini. Jika ada yang membuatmu takut atau sedih, bilang saja padaku. Aira menggeleng lemah. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kamu tidak merepotkan siapapun, jawab Gavin cepat. Kalau kamu mau bicara, aku siap mendengarkan. Aira menarik napas panjang, mencoba menata kalimatnya. Aku terbangun semalam. Bayiku demam. Aku panik, takut terjadi apa-apa. Aku ingin membawanya ke dokter,
tapi aku takut mengetuk pintu kamarmu. Aku terbiasa menjalani semuanya sendirian. Gavin terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara yang sangat lembut. Sekarang bagaimana? Sudah membaik? Aira mengangguk kecil. Sudah turun sedikit, mungkin karena aku kompres semalaman. Gavin memandang wajahnya yang lelah luar biasa. Kamu semalaman tidak tidur? Tidak apa-apa, jawab Aira cepat, mencoba tersenyum lagi. Aku sudah terbiasa. Gavin menatapnya lama. Bukan tatapan kasihan, melainkan tatapan seseorang yang benar-benar ingin memahami. Tidak ada seorang pun yang seharusnya terbiasa menderita. Aira. Kata-kata itu membuat Aira menunduk. Tiba-tiba bayangan tentang masa lalu muncul kembali di kepalanya. Ketika ia ditinggalkan suaminya setelah tahu ia hamil, ketika ia diusir dari rumah orang tuanya, ketika ia harus tidur di teras mushola sambil menggendong bayi di dalam perut, ketika ia bekerja apa saja demi bisa makan. Rasa sakit itu menumpuk, dan selama ini ia menahannya sendirian. Aku takut. Gavin, suara Aira pecah untuk pertama kalinya di hadapan pria itu. Takut jika suatu hari dia sakit lagi, dan aku tidak punya siapa-siapa. Takut jika dunia ini terlalu keras untuk anakku. Tanpa pikir panjang, Gavin duduk perlahan di kursi dekat ranjang agar posisinya tidak terlalu dekat. Kamu tidak sendirian lagi. Aira menatapnya, matanya bergetar penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Kamu bilang begitu, tapi kamu tidak kenal aku. Kamu tidak tahu masa laluku. Aku tidak butuh tahu, Gavin menjawab tanpa ragu. Yang aku tahu adalah kamu dan bayimu butuh tempat aman. Dan selama aku bisa, aku akan memberikannya. Aira menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah kembali. Mengapa? Mengapa kamu begitu baik padaku? Kamu tidak mendapat apa-apa dari menolongku. Gavin terdiam sebentar sebelum akhirnya berkata, aku tidak pernah punya keluarga yang memelukku saat aku kecil. Tidak ada yang peduli apakah aku makan atau tidak, apakah aku sakit atau tidak. Melihatmu berjuang seorang diri, rasanya seperti melihat diriku sendiri, tapi jauh lebih berat. Ia menunduk, hampir seperti malu mengakui bagian dirinya. Mungkin karena itu, aku tidak bisa membiarkan kamu menderita sendirian. Aira menutup mulutnya dengan tangan, menahan air mata yang kembali mengalir deras. Maaf, aku terlalu emosional. Tidak perlu minta maaf, Gavin berkata lembut. Kamu manusia, Aira. Wajar kalau kamu lelah. Ia lalu menawarkan sesuatu. Aku buatkan sarapan, kamu harus makan supaya kuat jaga bayi. Aira mengangguk pelan, masih terisak. Terima kasih, Gavin. Di dapur, Gavin memasak dengan canggung. Ia bukan tipe pria yang biasa mengolah makanan, tetapi ia mencoba telur orak-arik sederhana, roti panggang, dan susu hangat. Selama memasak ia sering melirik arah kamar, memastikan suara Aira tidak menangis lagi. Saat ia mengetuk pintu kembali dengan nampan di tangan, Aira sudah tampak sedikit tenang, meski matanya masih merah. Bayinya tertidur di pelukannya, wajah kecil itu damai. Aku buatkan sedikit sarapan, Gavin berkata. Mungkin tidak enak, tapi... Aira terkejut melihatnya benar-benar membawa makanan. Kamu memasak sendiri? Gavin mengangguk dengan malu. Iya, kalau ada yang gosong, pura-pura saja tidak lihat. Aira tertawa kecil, tawa pertama yang Gavin dengar sejak ia mengenalnya. Ternyata kamu bisa juga bercanda. Khusus hari ini, jawab Gavin sambil duduk. Kalau besok gagal lucu, anggap saja masa percobaan. Aira menggeleng sambil tersenyum, lalu mencoba makan perlahan. Ini enak, Gavin. Terima kasih. Gavin menatapnya dalam diam, senang melihat Aira sedikit lebih tenang. Namun di balik senyum kecil itu, Aira menyimpan luka-luka yang belum terungkap sepenuhnya. Luka yang akan perlahan membuka noda masa lalu, alasan ia mengemis di tengah hujan malam itu, dan rahasia yang bisa mengubah arah hidup mereka berdua. Dan Gavin, tanpa ia sadari, mulai memasuki dunia yang dipenuhi kesedihan, kekuatan, dan harapan baru dari seorang ibu muda yang hanya ingin melindungi anaknya. Sebuah dunia yang perlahan-lahan membuat hatinya yang dingin mulai hangat kembali. Hujan turun lagi malam itu.
Hujan yang sama seperti ketika Gavin pertama kali melihat Mira dan bayinya. Namun kali ini, suasananya berbeda. Bukan hujan yang membuat tubuh menggigil, melainkan perasaan yang tak mampu mereka ungkapkan sejak kejadian di rumah sakit siang tadi. Gavin duduk di ruang tamu apartemennya, masih memakai jas kantor, dasinya dilonggarkan sembarangan. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang basah oleh tetesan air. Di atas meja, segelas kopi yang ia buat sejak 2 jam lalu sudah dingin. Tapi pikirannya terlalu kacau untuk sekadar menghirup aromanya. Kata-kata Mira terus terngiang di kepalanya. Aku tidak pantas merepotkanmu, aku hanya ingin adikku selamat. Aku, bayi ini, kami, tidak pernah berharap apapun darimu. Dan terutama kalimat terakhir yang membuat dadanya terasa sesak, seperti diikat tali baja. Orang terakhir yang membantu aku dan bayi ini, justru melukai hidup kami. Gavin menggenggam sisi sofa dengan kuat. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud Mira, tetapi ia bisa merasakan ketakutan itu tulus. Ketakutan yang hanya dimiliki seseorang yang pernah dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Ketika pintu kamar terbuka perlahan, Gavin langsung refleks menoleh. Mira berdiri di sana, memeluk bayi kecilnya, wajahnya masih pucat. Ia tampak ragu untuk melangkah. Gavin, boleh aku bicara? Gavin bangkit cepat. Tentu. Duduklah. Kau baik-baik saja, bayimu? Mira mengangguk pelan. Dia sudah tidur. Aku hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi siang tadi, agar tidak ada salah paham. Gavin menelan napas. Aku mendengarkan. Mira duduk perlahan di sofa, mengusap bagian lengan bajunya yang masih lembab bekas hujan ketika mereka pulang dari rumah sakit. Butuh beberapa detik sampai ia berani mengangkat wajahnya. Orang yang kau sebut tadi, Gavin memulai hati-hati, orang yang pernah melukai hidupmu, dia siapa, Mira? Mira memejamkan mata. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya menetes. Itu, suamiku, bisiknya. Gavin tercekat. Suamimu? Mira mengangguk. Mantan suami sekarang. Dia meninggalkan aku ketika aku mengandung 6 bulan. Dia menuduh bayi ini bukan darahnya. Dia mengambil semua tabunganku, mengusirku dari rumah, dan membuatku hidup di jalanan. Gavin merasa tubuhnya panas oleh amarah. Ia mengepalkan tangan, namun tidak ingin memotong cerita Mira. Aku mencoba bertahan, lanjut Mira dengan suara bergetar. Aku bekerja apa saja. Aku tidur di emperan toko, di halte, dimanapun yang aman. Ketika aku melahirkan, tidak ada satupun orang yang mendampingi. Tidak ada seorang pun. Gavin menahan napas panjang. Tidak ada yang pernah membuat dadanya sesakit ini sebelumnya. Aku bertahan untuk bayiku, ucap Mira sambil mengusap pipinya yang basah. Tapi setelah dia sakit, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya mengemis agar dia bisa makan. Kalau hari itu kau tidak melihat kami, mungkin aku sudah menyerah. Gavin langsung duduk di sampingnya, menunduk, suara lirih namun tegas. Mira, aku sungguh minta maaf. Kau tidak pantas melalui semua itu sendirian. Ini bukan salahmu, Gavin. Mira tersenyum kecil, namun senyum itu penuh luka. Aku hanya tidak ingin salah lagi mempercayai orang. Gavin memandang matanya lama. Dan kau pikir aku sama seperti dia? Mira buru-buru menggeleng. Tidak, kau berbeda. Tapi, aku takut kalau suatu hari aku terlalu bergantung padamu. Aku takut kalau kebaikanmu hanya sementara. Gavin tersenyum tipis, pahit. Aku tidak pernah melakukan sesuatu sementara, Mira. Aku hanya tidak pernah punya kesempatan melakukan sesuatu dengan sepenuh hati kepada siapapun. Mira terdiam. Selama hidup, lanjut Gavin, aku selalu hidup untuk perusahaan, tanggung jawab, angka-angka, laporan. Tidak pernah untuk seseorang. Dan ketika aku melihatmu di bawah hujan, aku melihat sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Apa itu? Kekuatan, jawab Gavin. Kekuatan seorang ibu yang bertahan meski dunia membencinya. Tangan Mira meremas bajunya sendiri. Gavin, aku tidak akan memaksa apapun. Gavin melanjutkan dengan lembut. Aku hanya ingin kau tahu, selama kau berada di sini, kau aman.
Tidak akan ada yang menyakitimu. Tidak akan ada yang menyentuh bayimu tanpa izinku. Dan aku tidak akan meninggalkanmu. Mira menunduk, bibirnya bergetar. Kenapa kau begitu baik padaku? Gavin terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Karena aku tahu rasanya hidup tanpa kasih sayang, ucapnya lirih. Aku tahu rasanya menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Dan aku tidak ingin kau merasakan itu lagi. Air mata Mira jatuh semakin deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Gavin ragu, tapi akhirnya mengulurkan tangan dan menyentuh bahunya perlahan, memberi kehangatan yang tidak memaksa. Mira tidak menjauh. Ia hanya menangis lebih dalam, seperti membuang segala beban yang ia pikul selama bertahun-tahun. Setelah beberapa menit, ia berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Terima kasih, Gavin." "Tidak perlu berterima kasih." Gavin tersenyum lembut. "Aku hanya ingin kau mempercayaiku. Tidak harus sekarang. Tidak harus besok. Tapi setidaknya, beri aku kesempatan menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki meninggalkan." Mira menatapnya. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Bukan cinta yang tiba-tiba hadir, melainkan sebuah ruang kecil di hati Mira yang mulai terbuka. Hati yang sudah lama ia tutup rapat karena trauma masa lalu. Namun sebelum percakapan bisa berlanjut, suara tangis bayi Mira terdengar dari kamar. Mira langsung bangkit, tetapi Gavin berdiri lebih dulu. "Biar aku yang menggendongnya," katanya lembut. Mira menatapnya, ragu. "Gavin, kau tidak perlu." "Aku ingin," potong Gavin. Untuk pertama kalinya, Gavin masuk kamar kecil tempat bayi itu tidur. Dengan gerakan hati-hati, ia menggendong tubuh mungil itu, mencoba menenangkan tangisnya dengan usapan lembut. Mira berdiri di ambang pintu, terkejut melihat betapa lembutnya Gavin memperlakukan bayi itu. "Lihat," Gavin tersenyum kecil ketika bayi itu tiba-tiba berhenti menangis. "Dia suka digendong seperti ini." Mira menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis baru yang muncul. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang hangat dan tak pernah ia rasakan dari siapapun sebelumnya. Saat itulah ia sadar. Gavin bukan hanya penyelamat hidupnya malam itu. Bukan hanya pria kaya yang kasihan padanya. Gavin adalah seseorang yang perlahan, tanpa ia sadari, mulai mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Dan malam itu, hujan tetap turun deras. Tapi bagi Mira, untuk pertama kalinya, hujan tidak lagi terasa dingin. Hujan baru saja berhenti ketika Gavin memasuki rumah sakit dengan langkah cepat. Udara di lorong terasa lembab, bau obat menusuk, dan lantai putih mengkilap memantulkan cahaya lampu yang pucat. Namun, bukan itu yang membuat napasnya terasa berat, melainkan perasaan bersalah yang sejak tadi menggerogoti dadanya. Ia menunduk menatap kedua tangannya yang masih sedikit gemetar. "Apa aku sudah membuat keputusan yang benar?" batinnya bertanya. Sejak tadi, kata-kata perawat dan dokter seperti berputar di kepalanya. Bayi itu butuh perawatan intensif. Ibunya tidak bisa membayar. Kalau tidak, keadaan bisa memburuk dalam hitungan jam. Gavin menutup mata sejenak, mengingat tatapan Mira semalam, tatapan penuh harap, takut, namun tetap berusaha tersenyum untuk menenangkan bayinya. Ia menghela napas panjang. "Aku tidak bisa membiarkan mereka menderita," gumamnya, hampir seperti janji pada dirinya sendiri. Saat ia membuka pintu ruang perawatan, ia melihat Mira duduk di kursi kecil dekat ranjang bayinya. Matanya sembab, wajahnya pucat, namun tangannya tidak berhenti mengelus rambut anak itu dengan penuh kelembutan. Gavin berhenti di ambang pintu. "Mira." Perempuan itu menoleh pelan. Matanya melebar kaget melihat Gavin berdiri di sana. "Pak." "Gavin?" Suaranya bergetar. "Aku sudah membicarakannya dengan rumah sakit," kata Gavin datar, berusaha menyembunyikan gejolak perasaannya. "Biaya pengobatan anakmu sudah aku tanggung." Mira langsung berdiri. Matanya gemetar, bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu namun gagal. "Apa maksud Bapak? Semua biayanya?" "Ya," jawab Gavin tegas. Mira menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar. "Kenapa? Kenapa Bapak melakukan ini? Kita bahkan belum saling kenal baik. Dan saya cuma orang yang bahkan tidak bisa memberi makan anak saya dengan layak."
Gavin menatapnya lama. Aku tidak butuh alasan. Hening sejenak. Tapi, aku tidak bisa membiarkan seorang bayi menderita. Mira menunduk. Air matanya menetes satu persatu, jatuh ke lantai. Terima kasih. Saya tidak tahu harus bilang apa. Tidak perlu terima kasih, potong Gavin. Mira mengangkat wajah, terkejut. Aku melakukan ini karena aku ingin melakukannya. Bukan karena kasihan. Aku hanya... Ia berhenti. Ada sesuatu yang sulit ia katakan, mungkin karena ia sendiri belum mengerti perasaannya. Mira memeluk bayinya erat, menahan tangis. Beberapa jam kemudian, setelah pemeriksaan, dokter kembali masuk. Berita baik, kata dokter itu sambil tersenyum kecil. Bayi Anda menunjukkan respon positif pada pengobatan. Tidak ada yang membahayakan untuk saat ini. Mira langsung menunduk penuh syukur. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah. Gavin hanya mengangguk kecil, tetapi pandangannya tertuju pada bayi itu. Kecil, lemah, namun kini tidak lagi sendirian. Namun momen damai itu tak berlangsung lama. Pintu mendadak terbuka keras. Dua orang perempuan masuk, seorang wanita separuh baya dan seorang gadis muda dengan pakaian mahal. Mira membeku. Matanya langsung dipenuhi ketakutan. Bu, Dina? Tanyanya lirih. Wanita itu mendengus kasar. Seperti ini hidupmu sekarang? Mengemis? Teriaknya lantang. Kau memalukan. Bu, tolong jangan di sini, Mira memohon. Anak saya baru saja. Diam, bentaknya. Kalau suamimu masih hidup, dia pasti menyesal memilih perempuan tak berguna sepertimu. Mira terisak pelan. Bayinya mulai merengek, ketakutan oleh suara keras itu. Gavin yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Maaf, ucapnya tegas. Anda terlalu keras pada Mira. Mertua Mira menatap Gavin dari kepala hingga kaki, dan langsung tersenyum sinis. Loh, siapa ini? Donatur baru? Bapak pikir bapak siapa berani ikut campur? Gadis muda di belakang wanita itu ikut mencibir. Mira memang cuma beban, Om tidak usah peduli, Bu. Mira menunduk seakan seluruh dunia menindih bahunya. Gavin mengepalkan tangan, tapi suaranya tetap tenang. Aku tidak peduli siapa kalian. Tapi kalian tidak berhak merendahkan Mira, apalagi di depan anaknya. Anaknya? Sang wanita mendelik. Anak itu bukan bagian dari keluarga kami lagi. Kami sudah putus hubungan. Mira tidak layak membawa nama keluarga kami. Mira menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar hebat. Gavin melangkah maju. Pandangan matanya berubah dingin. Kalau begitu, katanya pelan, Anda tidak perlu datang ke sini lagi. Wanita itu terkejut, wajahnya merah padam. Berani sekali kamu bicara begitu. Ini rumah sakit, ujar Gavin. Jika Anda ingin teriak dan merendahkan orang lain, silakan keluar. Kau. Gavin Arfard. Gavin menyebut namanya perlahan. CEO Arfard Corporation. Wanita itu langsung membeku. Gadis muda di sampingnya menutup mulutnya kaget. Keduanya saling pandang, wajah mereka berubah pucat. Saya tidak tahu, kata wanita itu terbata. Sekarang Anda tahu, kata Gavin dingin. Keluar. Mira tidak butuh kalian. Wanita itu menggertakkan gigi, tapi tak berani melawan. Ia hanya mendesis. Dasar perempuan sial. Lalu menarik tangan gadis itu dan pergi meninggalkan ruangan. Hening menyelimuti ruangan. Mira akhirnya menangis keras. Bukan karena dimarahi, tetapi karena dibela, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Kenapa? Kenapa Bapak melakukan semua ini untuk saya? Gavin menatapnya. Lama. Serius. Dan untuk pertama kalinya Gavin berkata jujur tanpa menahan apapun. Mungkin, karena tidak ada yang pernah membela aku waktu kecil. Mungkin juga, karena aku tidak ingin membiarkan seseorang merasa sendirian seperti aku dulu. Mira terdiam. Hatinya terasa mencair. Pak Gavin, suaranya bergetar. Aku tidak ingin kau merasa sendirian lagi, Mira. Itu bukan janji, bukan pernyataan cinta, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam.
Sesuatu yang belum pernah Gavin berikan pada siapapun. Di luar kamar, hujan mulai turun lagi. Namun bagi Gavin dan Mira, untuk pertama kalinya, udara terasa sedikit lebih hangat. Sesuatu baru saja berubah. Diam-diam, perlahan, namun tak mungkin dihindari. Dan hidup mereka tak akan sama lagi setelah malam itu. Hujan turun sejak sore itu, membasahi kaca ruang tamu apartemen Gavin yang kini tidak lagi setenang dulu. Di sudut ruangan, bayi Asya tertidur pulas dalam pelukan Selina setelah demamnya sempat naik turun selama 2 hari terakhir. Gavin berjalan pelan ke arah jendela, membawa secangkir teh hangat yang sejak tadi tidak disentuhnya. Ruangan itu sunyi, tapi bukan sunyi kesepian seperti dulu, melainkan sunyi yang dipenuhi banyak pikiran. Ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, sesuatu yang datang tanpa ia rencanakan. Selina membuka mata perlahan, menatap Gavin dari sofa. Demamnya turun, katanya dengan suara lirih. "Terima kasih untuk semua bantuanmu, Gavin." Gavin menoleh sebentar, hanya mengangguk, lalu kembali memandang keluar jendela. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Perasaan asing dalam dirinya semakin kuat, dan ia bahkan tidak yakin bagaimana cara menjelaskannya. Selina bangkit perlahan, menggendong Asya dan berjalan mendekatinya. "Gavin," panggilnya hati-hati, "kalau kamu merasa terbebani dengan kehadiran kami, bilang saja. Aku bisa pergi kapan saja." Kalimat itu membuat Gavin menoleh cepat. "Jangan bicara seperti itu." Selina terdiam, memeluk Asya lebih erat. "Kau tidak merepotkan," lanjut Gavin dengan suara lebih pelan, hampir seperti gumaman. "Hanya saja, aku belum terbiasa." Selina tersenyum kecil. "Aku juga tidak terbiasa berada di tempat seperti ini." Mereka sama-sama tenggelam dalam diam. Tapi diam itu berbeda. Ada pengertian halus yang mulai tumbuh di antara mereka. Keesokan paginya, Gavin duduk di meja makan sambil membuka komputer jinjing, tapi matanya berkali-kali melirik Selina yang sedang menyiapkan sarapan sederhana. Ia biasanya makan hidangan dari chef pribadi atau menyantap makanan mahal di luar. Tapi pagi ini aroma bubur ayam buatan Selina terasa lebih menenangkan daripada makanan paling mahal sekalipun. "Aku tidak tahu apakah kamu suka makanan sederhana seperti ini," ucap Selina sambil mengaduk panci kecil. "Aku suka," jawab Gavin cepat. Selina menoleh sambil tersenyum bingung. "Kamu belum mencobanya." "Aku tetap suka." Selina tertawa kecil. Suara itu, Gavin menyadari sesuatu, telah lama hilang dari hidupnya. Suara tawa seseorang yang tulus, hangat, dan tidak menginginkan apapun darinya. Saat mereka duduk makan bersama, Gavin bertanya ragu-ragu, "Selina, setelah Asya sembuh, apa rencanamu?" Pertanyaan itu membuat tangan Selina berhenti bergerak. "Aku belum tahu," jawabnya pelan. "Aku tidak punya rumah lagi, pekerjaan pun tidak ada. Yang jelas, aku harus mulai dari awal. Aku bisa membantu." Selina menggeleng cepat. "Tidak, Gavin. Kamu sudah membantuku lebih dari cukup. Tapi aku tidak keberatan. Aku yang keberatan." Nada Selina lembut tapi tegas. "Aku tidak ingin menjadi beban atau tampak seperti memanfaatkan kebaikanmu." Gavin terdiam lama. Ada rasa aneh seperti nyeri halus di dadanya. Ia tidak suka mendengar Selina berbicara seolah dirinya tidak layak menerima bantuan. "Aku tidak melihatmu sebagai beban," katanya akhirnya. "Sama sekali tidak." Selina menunduk. "Aku takut terlalu mengandalkanmu, Gavin. Takut, aku lupa cara berdiri sendiri." Kalimat itu menampar hati Gavin. Tidak ada yang pernah berbicara padanya sejujur itu. Semua orang yang ia temui hanya berpura-pura baik demi hartanya, sementara Selina justru menjaga jarak agar tidak menyusahkan. "Aku hanya ingin memastikan kamu dan Asya baik-baik saja," ucap Gavin lirih. Selina menatapnya, kali ini lebih lama dari biasanya. "Kamu sudah melakukannya, Gavin. Lebih dari yang pernah dilakukan siapapun padaku." Ada keheningan panjang, bukan canggung, tetapi penuh makna. Siang harinya, Selina mengajak Asya jalan-jalan ke taman kecil di dekat gedung apartemen. Gavin mengikutinya dari belakang, diam-diam memastikan langkah Selina aman karena jalan masih basah sisa hujan. "Asya suka lihat daun,"
kata Selina sambil mengangkat bayi kecil itu. Setiap kali melihat pohon, dia selalu tertawa. Gavin memperhatikan Selina dengan cara yang tidak biasa. Wanita itu terlihat begitu lembut, begitu kuat, begitu penuh kasih sayang, sesuatu yang tidak pernah ia temui dalam dunia bisnis yang keras. "Kamu ibu yang hebat," kata Gavin tiba-tiba. Selina menoleh, ekspresinya tidak percaya. "Aku? Tidak, aku masih sering merasa gagal." "Kamu berjuang sendirian. Itu tidak mudah. Tapi kamu tidak menyerah." Selina tersenyum. "Terima kasih, Gavin. Tidak banyak orang melihat sisi itu dariku." "Aku melihatnya," jawab Gavin tanpa berpikir. Selina terkejut. Menatapnya, lebih lama dari seharusnya. Untuk pertama kalinya, Gavin merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena stres, tetapi karena seseorang melihat dirinya bukan sebagai CEO, miliarder, atau pria kaya, tapi sebagai manusia. Malam tiba. Selina menidurkan Asya di kamar tamu. Gavin menunggu di ruang tengah, duduk di sofa sambil menunggu suara langkah Selina kembali. Saat Selina keluar, ia berkata, "Gavin, aku ingin bicara." Gavin menegakkan tubuh. "Tentang apa?" "Tentang masa depan." Hati Gavin berdetak lebih keras dari sebelumnya. Selina duduk di tempat yang agak jauh, jaga jarak seperti biasa, tapi suara lirihnya mencuri semua perhatian Gavin. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku ingin berterima kasih karena sudah memberiku tempat aman sementara." Gavin menggenggam tangannya sendiri, menahan sesuatu yang ingin ia katakan sejak lama. "Selina," katanya perlahan, "kamu tidak perlu merasa seolah kamu hanya menumpang. Kamu boleh tinggal selama kamu mau." Selina menunduk. "Aku takut membuatmu terikat." "Aku tidak keberatan terikat," jawab Gavin keras tanpa sadar. Selina terdiam. Mata mereka bertemu. Hampir saja sesuatu di antara mereka terucap, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun Selina memalingkan wajah, meski pipinya memerah. Aku butuh waktu, Gavin." Gavin mengangguk. "Aku akan menunggu." Selina menatapnya lagi. Ada haru, ragu, ketakutan, dan secercah harapan. "Terima kasih," bisiknya. Gavin tersenyum. Senyum kecil yang bahkan ia sendiri tidak pernah tahu bisa muncul dari wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gavin merasa ia tidak lagi berjalan sendirian. Dan Selina sadar bahwa untuk pertama kalinya sejak hidupnya hancur, ia merasa aman di sisi seseorang. Tidak ada yang mereka putuskan malam itu. Tidak ada janji, tidak ada pengakuan. Hanya dua hati yang sama-sama terluka, perlahan belajar percaya lagi. Pagi itu, udara terasa berbeda bagi Gavin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia terbangun bukan karena alarm kerja atau rapat penting, melainkan karena suara tawa kecil bayi yang menggemaskan. Ia membuka mata perlahan, dan mendapati Rio merangkak pelan mendekati ujung tempat tidur sambil menepuk-nepuk bantal dengan tangan mungilnya. Di sampingnya, terlihat Naya sedang menyiapkan susu hangat. Perempuan itu mengenakan pakaian sederhana warna krem, rambutnya diikat setengah, wajahnya tampak jauh lebih segar daripada hari-hari sebelumnya. Gavin hanya terbaring beberapa detik sambil mengamati pemandangan itu, pemandangan yang dahulu terasa mustahil ada dalam hidupnya. Kehangatan, keluarga, senyum. "Pagi, Gavin," kata Naya lembut tanpa menoleh. Ia tahu Gavin sedang memperhatikannya. "Pagi," Gavin duduk pelan. "Kalian sudah bangun dari kapan?" "Dari tadi." Rio kebangun duluan, habis itu dia ketawa-ketawa sendiri. "Sepertinya mimpi indah," jawab Naya sambil tersenyum. Rio merangkak ke arah Gavin dan memeluk lengannya dengan antusias. Gavin merasa dadanya menghangat. Ia mengusap rambut Rio. Ketika dulu ia melihat bayi itu dalam keadaan basah kuyup di bawah hujan, siapa yang menyangka anak kecil ini akan menjadi pusat dunianya sekarang? Hari itu, Gavin tidak pergi ke kantor. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mengambil cuti tanpa alasan bisnis. Dan alasan itu hanya satu, ia ingin menikmati hari bersama Naya dan Rio. Setelah sarapan bersama, Gavin mengajak mereka duduk di ruang tengah, dekat jendela besar yang menghadap ke kota. "Naya, aku ingin bicara sedikit,"
katanya pelan. Naya menghentikan gerakannya menyuapi Rio dan menatap Gavin, sedikit cemas. Ada apa? Apa aku melakukan kesalahan? Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Gavin menggeleng cepat. Justru aku yang merasa banyak salah. Naya terdiam. Gavin menarik napas panjang. Dulu, sebelum aku bertemu kamu, hidupku cuma berisi kerja, laporan, rapat, semuanya terasa dingin. Aku pikir itu cukup. Aku pikir tidak apa-apa hidup tanpa siapapun. Tapi ternyata aku salah besar. Ia menatap Rio, yang sedang memegang mainannya sambil memperhatikan Gavin dengan mata bulat polos. Aku tidak tahu kenapa malam itu aku turun dari mobil di tengah hujan. Biasanya, aku akan menyuruh supir untuk jalan terus. Tapi waktu itu, aku berhenti. Aku merasa seperti ada yang menarik aku keluar. Naya menggigit bibirnya. Matanya memanas. Dan waktu aku melihat kalian, saat itu juga hidupku berubah. Lanjut Gavin dengan suara pelan namun mantap. Naya menunduk, menahan haru. Aku ini orang yang tidak pernah diberi kesempatan untuk merasakan keluarga, ujar Gavin lagi. Tapi kalian memberi aku sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan bisa kumiliki. Air mata Naya akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena ucapan Gavin menyentuh hatinya sedalam-dalamnya. Gavin, ucapnya parau. Namun di tengah suasana penuh emosi itu, Rio tiba-tiba menjatuhkan mainannya dan tertawa keras, seakan ingin ikut memecah ketegangan. Gavin dan Naya sama-sama tertawa kecil. Rio selalu tahu cara melembutkan suasana, kata Naya sambil mengusap pipinya. Sepertinya dia memang sudah punya talenta untuk itu. Gavin membalas sambil mengangkat Rio ke pangkuannya. Siang harinya, Gavin mengajak Naya dan Rio berjalan-jalan ke taman kota yang tenang dan hijau. Taman itu selalu sepi karena hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya. Naya memandangi sekeliling dengan wajah kagum. Tempat ini indah sekali. Gavin, aku tidak pernah tahu kalau taman seperti ini ada di tengah kota. Aku juga jarang kesini, jawab Gavin jujur. Tapi dulu, waktu kecil, aku sering kabur ke sini setelah bertengkar dengan ayahku. Ini satu-satunya tempat yang membuatku merasa aman. Naya memperhatikan perubahan ekspresi wajah Gavin. Ada luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ayahmu sangat keras padamu? Tanya Naya hati-hati. Lebih dari keras. Gavin tersenyum pahit. Dia tidak pernah menganggapku cukup. Tidak pernah merasa bangga. Bahkan sampai aku sukses seperti sekarang, dia tetap memperlakukan aku seperti tidak berarti. Naya terdiam cukup lama sebelum berkata, mungkin Tuhan membawamu pada hidup yang sulit agar suatu hari kamu tahu bagaimana caranya mencintai orang lain lebih dalam. Gavin menatapnya. Naya melanjutkan pelan, dan mungkin Tuhan membawa aku dan Rio ke hidupmu agar kamu tidak menjalani luka itu sendirian. Gavin menghela napas panjang, seakan ucapan itu benar-benar menembus tempat terdalam di hatinya. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan Naya. Untuk pertama kalinya, Naya membalas genggaman itu tanpa ragu. Aku berterima kasih karena kamu tidak menyerah di malam hujan itu, katanya lirih. Gavin tersenyum kecil. Bisa kamu tidak menyebut malam itu dengan nada sedih? Karena sebenarnya, itu hari paling penting dalam hidupku. Naya menutup mulutnya karena terharu. Rio, yang digendong Naya, memukul-mukul dada ayah barunya itu dengan tangan mungil seperti ingin mengatakan, aku juga penting. Mereka tertawa bersama. Malam harinya, setelah kembali ke apartemen, Gavin memandangi kota dari balkon. Cahaya-cahaya gedung menyala terang, tetapi tidak sehangat senyum yang baru saja ia lihat sepanjang hari. Naya menghampirinya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Untukmu, katanya sambil menyodorkan salah satunya. Terima kasih. Mereka berdiri berdampingan. Angin malam membawa keheningan yang menenangkan. Gavin memecah keheningan. Naya, aku ingin kamu tinggal di sini. Bukan sementara, tapi seterusnya. Naya menoleh cepat. Gavin. Aku tahu kita masih dalam masa yang serba baru, dan aku tidak ingin membuatmu tertekan, lanjut Gavin. Tapi setelah semua yang terjadi, aku tidak ingin lagi kehilangan kalian. Naya menggenggam cangkirnya erat.
Kau tidak harus menjawab sekarang, tambah Gavin. Aku hanya ingin jujur dengan apa yang aku rasakan. Untuk beberapa saat, hanya suara angin yang terdengar. Kemudian, perlahan, Naya berkata, Gavin, mungkin aku tidak punya banyak hal di hidupku, tapi aku punya hati yang tahu cara berterima kasih. Ia menatap Gavin tepat di mata. Dan hati itu sedang belajar bagaimana mencintaimu. Gavin membeku, bukan karena takut, tapi karena ia tidak pernah menyangka akan mendengar kalimat itu dari seseorang. Apalagi dari wanita yang dulu ia temukan sedang menggigil basah kuyup sambil memeluk bayinya. Senyum yang muncul di wajah Gavin bukan senyum biasa. Itu adalah senyum seorang pria yang baru menyadari bahwa hidupnya, setelah sekian lama, akhirnya menemukan arah. Dan malam itu, di antara lampu-lampu kota dan suara napas Rio yang nyenyak di kamar, Gavin berkata pada dirinya sendiri, inilah keluarga yang selama ini aku cari. Namun ia tidak menyadari satu hal, bahwa sebuah peristiwa besar sedang mendekat, sesuatu yang akan menguji seluruh hubungan mereka, dan membuka masa lalu yang selama ini terkubur.